Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Apa kabar bunda-bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, ya baik. Sebelum saya mulai mengaji, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ahwat Bergerak dan Amanah Solihah yang senantiasa bekerja sama dengan Umi Maktum Voice. Masya Allah, sudah berapa bulan ini ya selalu ikut serta dalam pengajian Ahwat Bergerak ini. Terima kasih banyak, semoga silaturahmi ini senantiasa terjalin sampai di surganya nanti. Bismillah, Ibu. Kita akan mulai mengaji. Bagi yang akan menyimak, dipersilahkan untuk membuka Quran surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalillah ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khariqul bari'ul musawwirul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Terima kasih Teh Eda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Bandung, juga akhwat bergerak Bandung yang Masya Allah begitu semangatnya memberikan kesempatan berkumpul di majelis-majelis yang insya Allah memberikan banyak dampak kebaikan buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian sahabat-sahabat solihat saya yang insya Allah semua yang hadir di sini, mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu-satu, kelarnya besok kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpul kita pada hari ini dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri, terima kasih yang sudah menyiapkan kursi, tapi saya berdiri sesaat karena pengen melihat wajah bidadari-bidadari syurga. Kok bisa begitu? Ya, karena orang yang senang di majelis ilmu, maka insya Allah dia akan menjadi calon bidadari syurga. Bisa kelihatan kok dari wajahnya, bisa kelihatan dari pakaiannya, bisa kelihatan tuh dari blosnya, bisa kelihatan, Masya Allah ya. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di masjid yang begitu indahnya, di waktu yang begitu baik, di perkumpulan yang baik, maka kita berbaik sangka perkumpulan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya terkait dengan silaturahim akan meningkatkan ukhuwah. Silaturahim akan meningkatkan ukhuwah. Kita pahamin dulu yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ada ukhuwah yang paling rendah, ya, ukhuwah yang paling sering kita, ini ada level-levelnya, bukan yang paling rendah, artinya yang paling sering kita miliki gitu ya. Ada beberapa tingkatan ukhuwah, ada beberapa kotak-kotak ukhuwah. Ukhuwah yang pertama ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar negara, persaudaraan senegara maksudnya. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan senegara. Orang nggak tahu nih dari kampung mana, tapi ketika masih sama-sama orang Indonesia, kita akan menjadi saudara. Nggak tahu latar belakangnya, bagaimana agamanya, dari mana asalnya, bagaimana bentuk kulitnya, bagaimana rupanya. Tapi ketika ketemu sama-sama orang Indonesia di negara asing, maka rasanya itu jadi saudara. Betul apa enggak? Orang Bandung lagi pengen lagi jalan-jalan ke negara Swiss yang ada saljunya, lagi nyari nasi, seharian nggak makan nasi. Kita orang Indonesia kadang-kadang kalau nggak makan nasi belum makan ya. Makanya roti lagi misalnya gitu, lagi jalan-jalan ke negara Eropa. Kemudian besok roti lagi. Satu masa ketemu sama orang yang tipe-tipe kayaknya mukanya kayak kita. Nah, ini jangan-jangan orang Indonesia nih, mau orang Jakarta kayak mau orang Palembang kayak, tapi auranya beda aja wajahnya. Iya ternyata ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gimana aja? Dari mana Bu? Saya mau dari Bandung. Wah, nggak senang. Ibu dari mana? Saya mau dari daerah Palembang. Jauh. Kesini sama-sama jalan-jalan, ada yang berkunjung nengokin anaknya sekolah misalnya. Tapi dengan tujuan yang berbeda, asalnya berbeda, tapi ada pada satu negara asing, maka kita udah jadi kayak saudara. Ih, seneng banget deh ada sama-sama orang Indonesia. Mau nyari nasi di mana yang jual nasi, gitu ya. Nah itu namanya ukhuwah watoniyah yang harus tetap kita jaga. Jadi jangan ada perselisihan, keributan antar negara Indonesia, harus bersatu. Nggak usah pikirin dari mana asalnya. Yang penting selama kita orang Indonesia, maka kita pasti punya satu kesatuan.
Yang kedua, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Apa ini ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama muslimah. Ya, ini ada kelompok lagi nih. Kita ada kelompok-kelompok nih, di mana ketika ada kajian membahas tentang bagaimana apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Ya, nah inilah saudara kita. Kemudian ada lagi yang disebut ukhuwah basyariah. Apa itu basyariah? Persaudaraan antar manusia. Jadi antar negara manapun, selama kita masih manusia, maka kita saudara. Siapa yang mengawalinya? Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kita dengan negara manapun, misalnya kita lagi kedatangan orang asing, ya, meskipun bukan sesama muslim, meskipun bukan sama-sama orang Indonesia, tapi ketika memang dia membutuhkan pertolongan, dia pun saudara kita. Nah, jadi kita harus kelompok-kelompokan, kita harus pandai dalam mengatur kehidupan kita, di mana kita harus menjalankan ukhuwah watoniyah, di mana kita harus menjalankan ukhuwah Islamiyah, dan di mana kita harus menjalankan ukhuwah basyariah. Masing-masing ini ada tugas-tugasnya, masing-masing harus menempatkannya sesuai. Ya, kalau kita membahas tentang ukhuwah watoniyah yang lebih luas lagi, satu kampung di negara Indonesia, maka kita bahas tentang Indonesia luas. Yang dimana di dalamnya, dalam negara Islam di dalam Indonesia itu ada berbagai macam agama, bentuk toleransi yang harus kita jalankan, jangan ribut. Ketika kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah, pergaulan di sini, alhamdulillah adanya rasa kasih sayang. Bagaimana ketika kita kumpul manusia dengan manusia, ini pun juga harus kita perhatikan. Itu hanya prolog aja pada kegiatan pagi hari ini. Yang patut kita syukuri adalah bahwa kita berkumpul di majelis ini, insya Allah, terima kasih, untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, untuk meningkatkan bagaimana persaudaraan dengan sesama muslim-muslimah. Bersyukur kita punya majelis, bersyukur kita punya pertemuan semacam ini. Kenapa? Karena orang kalau menjalin silaturahim, maka nanti aura kebaikannya akan meningkat. Orang kalau sering duduk di majelis ilmu, orang yang senang duduk di majelis taklim, maka insya Allah aura kebaikannya akan meningkat. Allah yang berfirman. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, sama nggak sih orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu dengan orang yang nggak suka duduk di majelis ilmu? Sama apa beda? Ada. Katakanlah, sama nggak sih orang yang senang ngaji sama orang yang nggak suka ngaji? Beda. Jadi insya Allah saya yakin yang hadir di sini, tadi saya katakan bidadari surga, karena memang mendapatkan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini apalagi di majelis ini. Baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyat 'alaihim rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Sering dari ini saya sampaikan kepada majelis-majelis ketika saya hadir menjadi motivasi. Kenapa? Karena begitu besarnya manfaat orang yang duduk-duduk di majelis kayak begini. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah. Sekarang kita duduk di salah satu rumahnya Allah, di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Ini rumahnya Allah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, kita ngumpul nih sekarang nih di rumahnya Allah, di salah satu rumahnya Allah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, yatluna kitabullah, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi program awalnya tahsin, ya, kita mengulang-ulang lagi Al-Quran, kita memperbaiki bacaan kita. Alhamdulillah, ini syaratnya. Yatluna kitabullah, membaca Al-Quran.
Tidak cukup dengan membaca tahsin, akhirnya sengaja ngajak saya silaturahim di sini. Saya buat Jakarta dari kemarin sudah sampai Bandung, gila banget saya di sini. Yasluna kitab Allah wa yatarasulahu bainahum, kemudian saya diajak di sini untuk sharing, menyampaikan ilmu. Berarti cukup syarat nih. Duduknya di majelis ilmu, duduknya di masjid, awalnya dengan membaca Al-Quran, kemudian ada kajian, maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Sudah memenuhi syarat nih, kumpul di rumahnya Allah, baca Quran, kemudian kajian. Sudah memenuhi syarat, akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa itu 4 kemuliaan? Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, akan mendapatkan sakinah di hatinya. Turun damai, turun tenang. Ini pertanyaan saya, yang hadir di sini hatinya tenang nggak? Tenang ya, enak ya. Bukan karena masjidnya begitu megah, ini masjid luar biasa indahnya, nyamannya, tapi disempurnakan dengan hati kita yang nyaman, baca Quran, adem, duduk, mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan motivasi, ada masukan lagi kita sebagai akhwat. Alhamdulillah. Gak damai. Kira-kira masalah di rumah terasa nggak? Ujian di rumah nih, ujian utang kali gitu yang punya utang. Keinget apa enggak? Lagi ngaji malah lupa sesaat. Ya, lupa sesaat kan kalau sampai rumah. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah, Allah akan memberikan kedamaian, ketenteraman. Yang kedua, wa ghashiyat alaihim rahmah, Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita yang hadir di sini. Kita bisa masuk surga itu bukan semata-mata karena amal ibadah kita, tapi kita bisa masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Makanya ketuk pintu rahmatnya Allah. Kita cari rahmatnya Allah. Di mana kita bisa dapat rahmatnya Allah? Di majelis-majelis. Ini kajian rutin bulanan, perluin, datengin. Atau mungkin ada majelis-majelis lain, datengin. Selama majelis itu membahas tentang kemuliaannya Allah, ilmunya Allah, ilmu yang diajarkan oleh Nabi, maka datang akan mendapatkan 4 kemuliaan. Ustazah bukan di masjid kajiannya, di rumah, itu pun rumahnya Allah. Rumah ketika dibuka lebar-lebar untuk ngaji, itu jadi rumahnya Allah. Ustazah bukan di rumah, di kafe lantai 2. Kafe lantai 2 ketika dibuka lebar-lebar dan dibuka untuk memuji Allah, memuji Nabi, membaca Al-Quran, adanya kajian, itu jadi rumahnya Allah. Kenapa? Karena di tempat itu penuh dengan cucuran rahmatnya Allah. Ya, di mall ustazah, di tempat makan, itu menjadi rumahnya Allah. Kenapa? Karena ketika ada orang berkumpul, yang dibahas adalah ilmunya Allah, yang dibahas tentang syariatnya Islam, maka itu menjadi rumahnya Allah. Makanya kalau ada kajian-kajian, ada perkumpulan baik-baik, jangan kotori dengan niat yang buruk. Jadi semua dimanapun, karena di muka bumi ini semua dalam keadaan suci. Selama kita sucikan, maka itu akan baik. Ya, yang kedua, tadi apa? Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, Allah akan mengizinkan para malaikat-malaikat mendampingi kita. Ini yang hadir di sini bukan hanya ibu-ibu, tapi ada para malaikat-malaikatnya Allah, kanan, kiri, depan, belakang malaikat. Ibu senang nggak sama malaikat? Didampingin sama malaikat? Senang? Senang berdampingan sama malaikat? Malaikat rahmat atau malaikat Israel? Rahmat dulu ya, Israel nanti dulu ya. Nanti dulu deh, jangan cepet-cepet sana dulu deh. Ya Allah, kalau masih ada yang masih perawan belum nikah, ini masih ada yang gadis di sini. Kalau memang masih banyak urusan, yang paling penting adalah pengen nambahin amal, gitu ya. Masya Allah, kita di sini tuh didampingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Yang paling istimewa yang nomor 4, wa zakarahullahu fi man indah,
Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Gimana cara Allah banggakan kita? Allah selalu sebut-sebut nama kita. Allah selalu bertanya tentang kita. Ini malaikat yang tadi nemenin kita nih, ketika kita pulang ke rumah, ini malaikat ditanya sama Allah, ya malaikati min aina antum, ya malaikati wahai malaikatku, min aina antum, dari mana kalian? Allah maha tahu loh, cuma Allah senang membicarakan kita. Kata malaikat, oh saya dari Masjid Agung Trans Studio Bandung. Kata Allah, ada apa di sana? Allah maha tahu. Allah senang ngomongin kita. Ibu kan kalau ada orang yang kita senangi pasti ibu sebut-sebut terus namanya. Anak menjadi kebanggaan kita. Ya, pasti ibu namanya akan kita sebut-sebut. Betul apa enggak? Anak saya tuh begini, anak saya tuh begini. Suami yang menjadi kebanggaan ibu pasti disebut-sebut. Betul enggak? Suami saya masya Allah tiap bulan tuh kalau masih mau jajan sama saya tuh nggak kurang dari 150 juta. Pengen gitu. Kita nggak bahas materi ya. Nah, suami saya tuh masya Allah banget deh. Pokoknya kalau saya tidur tuh nggak pernah diganggu. Suami saya tuh masya Allah baik banget deh. Nah itu kan kalau kita bangga dengan seseorang pasti akan disebut-sebut. Ya. Allah bertanya, itu kalian dari mana wahai malaikat? Allah maha tahu, cuma Allah pengen denger nama-nama kita. Allah pengen membicarakan kita. Kata malaikat dari Masjid Agung Trans Studio Bandung. Ada apa di sana? Ada ibu-ibu lagi pada duduk pada ngaji. Apa yang mereka lakukan? Disebut lagi. Mereka mengharapkan surga, ya Allah. Mereka takut masuk ke neraka, ya Allah. Kita kan, kita duduk di sini kenapa? Pengen masuk surga. Kenapa kita ngaji? Takut, jangan jauh-jauh kita dari neraka. Allah tanya lagi, memangnya mereka udah tahu gini surga? Enggak sih, mereka belum tahu itu surga. Ibu tahu nggak surga? Belum pernah ngerasain. Tapi malaikat berkata, mereka belum tahu surga, mereka belum tahu neraka, tapi mereka mengimani adanya surga dan neraka. Siapa aja tuh di situ? Disebutin nama-namanya. Namanya ini Fulana binti Fulan, Fulana binti Fulan. Ada yang pakai baju oranye, kerudungnya oranye. Ada yang pakai coklat, kerudungnya coklat. Ada yang juga duduk pakai masker. Ada yang duduk senderan. Gak apa-apa. Ada yang duduk belonjoran. Gak apa-apa. Ya maklum namanya juga udah masih muda ya. Kaki putar sana putar sini, alhamdulillah. Namanya juga masih muda, maklum, saya maklum. Ya. Disebut oleh Allah, disebut oleh malaikat. Kata Allah, ya malaikat, wahai malaikat, tulisin nama tuh orang-orang yang kau sebut. Coba tulis nama itu ibu-ibu yang lagi duduk di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Tulis namanya. Jangan sampai ada yang terlewat, yang di depan, yang di belakang, yang di samping kanan, samping kiri, yang mungkin lagi duduk kakinya puter kanan, puter kiri. Ya, tahu pengalaman juga saya. Karena kita kalau duduk sila, untung saya kiri. Kita kalau duduk di bawah tuh udah kanan kiri puter-puter. Kata Allah, yang malaikat, wahai malaikat, tulis namanya. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terlewat. Jadikanlah mereka calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita punya komunitas, kita punya kajian semacam ini, maka insya Allah ini akan menuju kepada jalan Allah, menuju ke jalan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Dan yang terpenting yang tanpa kita sadari, perkumpulan ini akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Perkumpulan ini akan nambah saudara. Perkumpulan ini akan nambah teman. Janjinya baginda Rasul yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah berpesan, "Istaghfiru minal asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyak istaghfiru, perbanyak minal asdiqa'il mu'min, dari teman-teman yang sama beriman, yang sama imannya, yang sevisi, tujuannya satu. Perbanyaknya kayak begitu. Kenapa? Suruh banyakin teman di dunia.
inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah, karena nanti mereka itu akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kumpul begini bukan saja kita dapat ilmu, bukan saja kita tenang hatinya, bukan saja kita damai hatinya, bukan saja Allah mencurahkan rahmat kepada kita, tapi ini nambah saudara, nambah teman, dengan silaturahim akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Kalau kita banyak teman, kita banyak saudara, banyak orang yang nolong kita nanti. Bukan saja nolong di dunia, nanti pasti bakal ditolong di negeri akhirat. Amin ya rabbal. Itu yang dikatakan fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah, nanti mereka akan menolong kita. Kebayang gak? Bayangin aja deh kalau gak kebayang. Lagi di negeri akhirat, lagi ngantri lama banget, masih nungguin giliran di mizan. Karena kita banyak ininya, banyak hisabnya, ya, banyak hisabnya. Mungkin usaha kita banyak, akan dihisab bagaimana pertanggungjawabannya. Ucapan kita banyak, bisa jadi nih antrian yang paling panjang antrian saya di rumah di depan. Kenapa? Karena setiap ucapan saya akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita lagi ngantri, tiba-tiba ada teman kita jalan duluan, udah ditenteng sama malaikat untuk menuju surganya Allah, lagi ditenteng sama malaikat, kita lagi ngeliatin, lagi nengok-nengok, tiba-tiba ada teman yang kenalin kita. Kita masih ngantri, itu di barisan, mana panas, mana capek, mana gersang, ada teman kita yang kenalin kita. Ya Allah, itu teman yang bareng waktu kajian di Akhwat Bandung. Itu teman yang bareng di Masjid Agung Trans. Itu teman yang ngajak kita ngaji. Tiba-tiba teman kita yang dituntun sama malaikat berkata kepada malaikat, kan namanya malaikat. Ya, kita kadang-kadang suka ini nih, kalau nama tuh suka disingkat-singkat gitu ya. Punya nama suami cakep-cakep namanya, atau anak kita namanya cakep, Ibrahim, dipanggilnya Ibro. Ya Allah, siapa Ibro? Paling ujungnya dipakai im gitu ya, im gitu. Punya nama cakep-cakep namanya Syaifudin, panggilnya Din gitu. Nama ujungnya aja. Kita cuma panggil malaikat. Tiba-tiba ada teman kita bilang, malaikat, ada teman saya antrian masih panjang banget, itu dia kesian. Emang dia siapa? Dia teman saya di dunia. Dia yang ngajakin saya kajian. Dia yang suka bantuin saya di kajian. Dia yang duduk sebelah saya ketika kajian. Dia yang suka nge-share program-program kajian ketika di dunia. Saya datang sering ke kajian karena asbab dia, maka saya ingin mengajak dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, maka malaikat akan mempersilahkan, silahkan isfa tusyafi, silahkan berilah pertolongan kepada siapa yang ingin kau berikan. Kenapa? Karena engkau bisa masuk ke dalam surga asbab teman kita lagi ngantri, ditarik tangan kita, asbab teman kita yang suka bawa ini kebaikan. Amin ya rabbal. Atau yang kedua, teman kita nggak kenalin, kita lagi ngantri, kita yang kenalin, fulana, hey Besti, misalnya gitu ya. Kan pada punya Besti nih, kan terlihat pasti dengan Bestinya nih. Ini kan di sini Besti nih. Ada kajian khusus ada tuh di Jakarta tuh itu datang nih. Wah pasti Besti tuh yang ngajakin. Kalau sendiri nggak enak nih kita bareng gitu ya. Nah, ini kayaknya Besti nih. Alhamdulillah. Belakang juga kayaknya bertiga memang berbesti semua tuh di belakang. Alhamdulillah ya. Ya fokus ke sini lagi. Ya. Ketika kita lagi ngantri, tiba-tiba ya Allah, siapa sih yang bisa bantuin saya? Tiba-tiba kita lihat ada orang yang kita kenal wajahnya, udah ditenteng sama malaikat menuju surganya Allah, kita panggil Fulanah, Aminah, Fatimah, Hindun, Susi, Isabella. Siapalah namanya kita panggil, tolongin dong, di antrian panjang banget kan, kamu mau kesana, bilang sama malaikat, saya mau ikut bareng sama kamu. Kira-kira kalau kenal, mau nggak dia ngomong kepada malaikat? Oh iya ya, karena kita ini pernah bareng di satu majelis ketika di dunia.
Jadi alhamdulillah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang insya Allah akan membawa banyak dampak manfaat buat kita, terutama yang tanpa kita sadari silaturahim ini, kajian ini akan meningkatkan nilai ukhuwah kita satu dengan yang lain. Amin ya Rabbal. Tinggal caranya kita jaga. Nih jaganya nih yang susah-susah gampang. Emang sih di sini temen, di sini ngumpul, di sana ngumpul, di sana kajian ngumpul, di sini kajian ngumpul. Cuma caranya harus kita jalanin. Bagaimana caranya? 3. 1, namanya ini masing-masing dengan huruf ta. Ya. Yang pertama ta'aruf. Apa ta'aruf? Kenalan. Ini udah ngaji 2 tahun bareng, gak kenal namanya. Nah ini harus ta'aruf. Harus saling kenal mengenal, udah duduk, jangan mentang-mentang kita bestian di berempat, ngumpul berempat lagi. Siapa tahu nanti yang akan menolong kita di hari akhirat adalah fulana yang duduk di depan. Makanya dikumpul-kumpul begini, ta'aruf, saling kenal mengenal. Meskipun mungkin karena kita suka lupa namanya siapa ya ibu itu ya. Tapi paling tidak kita pernah bertegur sapa. Jangan punya sifat sombong meskipun mungkin kita lebih misalnya. Jangan merasa kita lebih. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa ibadur rahman yang namanya hamba Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi, ketika dia berjalan di muka bumi ini haunan, enggak punya sifat sombong, wajahnya menjamah ke atas. Dia tidak membusungkan dada, tapi dia apa kalau bahasa orang Sunda tuh someah ya. Someah itu apa? Ramah. Ustazah kok bisa bahasa Sunda? Iya, saya mondok di Jawa Barat, di Sukabumi hampir 6 tahun. Jadi orang bahasa Sunda saya ngerti, ngomongnya pabalian juga bisa. Jangan suruh saya ngomong kan kalau bahasa Sunda kita kan ada saya ngomong bisa Jakarta ya deh. Ngerti kalau orang Sunda ngomong, tapi kalau di Jakarta saya nggak bisa. Ya, nah jadi kita harus tahu namanya, kita harus berkenalan satu dengan yang lain. Jangan punya sifat sombong, kita harus someah, kita harus open kalau bahasa orang Jakarta, harus ramah dengan sekitar. Jadi orang senang sama kita, kita pun juga senang bertegur sapa satu dengan yang lain. Di majelis ini temannya ini, di majelis sana lagi temannya itu, di sebelah sana ada lagi namanya. Jadi akan menambahkan nilai persaudaraan kita, tapi dengan satu cara yaitu ta'aruf, saling kenal mengenal, tahu namanya, dari mana tinggalnya, tempat tinggalnya. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang malah ada orang tetanggaan nggak pernah ketemu, ada pengajian di satu tempat. Ketika bertegur sapa, ketika berkenalan, tiba-tiba lah kita masih satu nenek satu kakek ini ternyata ya. Nah ini kan hikmah yang sangat luar biasa. Gitu ya, seperti kemarin di rumah saya cerita dikit, saya tuh kan ketika Syawal itu beberapa hari buka pintu rumah saya, silahkan yang ke rumah untuk bersilaturahim. Ya, akhirnya ada satu orang datang ke rumah saya, pertama berdua, nggak lama datang lagi berdua, ngobrol lah kita, nggak saling kenal, tapi karena memang saling ngobrol, kemudian saya mendampingi tamu yang lain. Ketika saya balik, Ustazah ya Allah, kenapa? Ternyata saya sama dia satu nenek, satu kakek, satu kampung, sama-sama di wilayah sawit, tinggal di Jakarta Timur. Loh, kok bisa nggak ketemu? Dan ternyata Ustazah kemarin lagi lebaran kita kumpul di satu rumah. Cuma wajahnya aja gitu kayak kenal, tapi nggak tahu namanya. Apalagi orang Jakarta atau orang Bandung. Orang Jakarta itu kan keluarga besar. Orang Bandung biasanya orang keluarga besar. Kalau keluarga besar itu kumpulnya itu bisa satu RT ya. Nah itu makanya harus ada ta'aruf, saling kenal mengenal. Kalau zaman dulu tuh ya, zaman dulu ketika ada kita mau menikah, anak kita mau menikah, termasuk saya, misalkan saya mau menikah, orang tua saya bawa saya dengan calon suami saya ke rumah paman, bibi, encang, encing, buah gitu ya, untuk dikenalkan kepada misalnya kepada sepupu. Kenapa? Untuk ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Jadi pentingnya di majelis ini jangan kita hanya bawa diri kita sendiri, tapi perlu juga saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah saling kenal mengenal, kita sudah saling tahu namanya, nggak punya sifat sombong? Maka yang kedua, tafahum. Tafahum, apa tafahum? Saling paham, adanya toleransi,
ngertiin, oh karakter teman kita gini, tabiat teman kita begini, pahamin aja udah, jangan menciptakan perselisihan. Kadang-kadang kalau orang udah kenal, ini kan kita pengen mencari teman yang banyak, udah kenal tapi terkadang kurang ada pemahaman satu dengan yang lain, pisah lagi. Kita ketemu lagi sama teman yang di sini udah saling kenal mengenal, nggak ada sifat paham, kebiasaan karakter satu dengan yang lain, pisah lagi. Kurang sehat jadi persahabatannya, kumpul di sini nggak ada saling teman, nggak ada paham satu dengan yang lain, pisah lagi. Meskipun ujungnya akan terfilter, oh cocoknya sama yang ini, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan jadi pemutus silaturahmi. Faham, tafahum, kita pahami bagaimana karakter teman-teman kita. Pengennya mah kita habis ngaji jalan dulu deh, habis sholat subuh, habis ngaji di sini, kemudian makan di situ di mall Trans Studio gitu. Cuma karena teman kita punya keterbatasan, misalnya dia menolak, kita paham, jangan kita ngambek gara-gara saya pulang aja. Paham, oh mungkin dia punya keterbatasan. Oh kita nggak punya anak, ini teman kita punya anak, dia pengen buru-buru pulang karena pengen ngurusin anak. Jadi pentingnya yang kedua, tafahum, kita pahami bagaimana karakter teman kita. Kita pahami bagaimana hari-hari teman kita, maka insya Allah akan tetap terjaga. Jangan fokus kepada kekurangan, tapi fokuslah kepada kelebihan. Yang terakhir yang ketiga, saya sampai jam 11 ya, karena setelah itu kita tanya. Yang ketiga, bagaimana untuk kita menjaga nih supaya banyak temannya, silaturahim kita tidak sia-sia dan akan meningkatkan ukhuwah dan banyak pertolongan kita nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, ta'awun. Apa itu ta'awun? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah 'alal birri pada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan jalan, tolong menolong pada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tolong menolong. Ya. Karena iman itu ada 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang. Dan cabang yang terendah, cabang yang paling bawah adalah di antara paling bawah nih, menyingkirkan duri di tengah jalan. Itu cabang iman yang paling rendah. Menyingkirkan duri di tengah jalan, maka itu termasuk tolong menolong dan akan meningkatkan keimanan. Kata suami, mah tuh ada kulit pisang tuh mah di tengah jalan, singkirin mah, takut orang terpeleset. Usah, ntar bahaya orang. Kata ustazah, duri bukan kulit pisang. Padahal kan membahayakan. Ini duri ini menjadi banyak maknanya, ya, menjadi banyak makna. Bisa duri, bisa beli, bisa kulit pisang, bisa apa lagi? Paku, jarum. Ini kadang-kadang kita lagi di majelis tiba-tiba karena mungkin ada yang lepas penitinya, lepas brosnya, akhirnya ada bros, singkirkan itu. Itu juga termasuk tolong menolong, dan itu bisa menyempurnakan keimanan, dan itu cabang rendah dari cabangnya iman. Ada yang mengatakan cabang iman 70, ada yang mengatakan cabang iman 77, ya, ala kulli hal, pokoknya yang paling rendah saja menyingkirkan duri, menyingkirkan kesulitan yang bisa membahayakan orang lain, maka itu insya Allah termasuk tolong menolong sesuai kemampuan kita. Nah, yang ketiga, udah kenalan, udah paham, tapi mohon maaf kayaknya mah korek medit mereka guys. Apa begitu ya, kok kayaknya mah dia gitu yang mau memberi, dia orang aja mau memberi, dia mau aja menerima, tapi satu masa tidak mau memberi. Ini nih yang harus jadi perhatian kita. Tolong menolong sesuai kemampuan kita, tolong menolong sekemampuan kita. Saya punya cerita, ini diambil dari kitab Nasoihul Ibad, ya, dalam masih buku yang pertama. Ada seorang ulama besar namanya Imam Shibli. Imam Shibli
dimimpikan oleh muridnya. Muridnya bermimpi bahwa, mohon maaf, Imam Shibli bermimpi berjumpa dengan Rabbnya. Imam Shibli bermimpi berjumpa dengan Allah, dan Imam Shibli ada percakapan dengan Allah. Jangan dibayangin bagaimana cakapnya, yang diambil adalah bagaimana intisarinya. Kata Allah, wahai Imam Shibli, aku memberikanmu surga, aku akan mencurahkan rahmat kepadamu. Terima kasih ya Rabb, aku bahagia, kata Imam Shibli. Kemudian Allah berkata lagi, Imam Shibli, tahukah engkau apa yang menjadi penyebab aku mencurahkan rahmatku kepadamu? Tahukah engkau wahai Imam Shibli apa yang menyebabkan aku berikan surga untukmu? Kata Imam Shibli, oh karena ilmuku yang banyak. Kata Allah, lah, bukan. Oh karena hajiku yang setiap tahun, kata Imam Shibli. Kata Allah, lah, bukan. Oh karena aku suka memberikan ilmu kepada orang lain, bukan. Lalu sebab apa ya Rabb engkau mencurahkan rahmat kepadaku sehingga engkau memberikan surga untukku? Kata Allah, tahukah Imam Shibli, ketika engkau di kota Baghdad, Irak, kondisi Baghdad, Irak ketika itu sedang musim dingin, kau terlewat, kau jalan, kemudian engkau melihat ada kucing yang kecil, hirratan saghiratan, ada kucing kecil. Kemudian dengan rasa cintamu, dengan rasa kasih sayangmu, kau ambil kucing itu, kau selimuti dengan jubah tebal, sehingga kucing yang tadi kedinginan jadi terasa hangat. Tahukah engkau wahai Imam Shibli, kata Allah, itulah sebab aku mencurahkan rahmatku kepadamu. Tahukah Imam Shibli, atas dasar itulah aku siapkan surga untukmu. Engkau menghangatkan makhluk, engkau menghangatkan yang namanya kucing kecil yang tadi kedinginan jadi hangat. Padahal kucing gak punya akal, kucing gak punya iman, kucing gak punya pikiran, kucing gak punya akal pikiran, dan kucing pun juga tidak memiliki, dia nggak ngaji, dia nggak duduk, dia tidak mengatakan la ilaha illallah, dia tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak menutup aurat. Ada nggak melihat kucing menutup aurat? Nggak ada. Ya. Tapi karena seseorang, Imam Shibli memberikan kasih sayang kepada makhluk yang semacam itu, Allah mencurahkan kasih sayangnya. Bagaimana dengan kita yang kita memberikan pertolongan, mencurahkan kasih sayang kepada hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, teman di majelis, sama-sama senang ngaji, sama-sama mencari ridhonya Allah, sama-sama menutup aurat, sama-sama pengen masuk surga. Sudah pasti ketika kita ikhlas membantu orang lain, maka Allah akan mencintai kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka engkau akan disayang oleh Allah. Jadi pentingnya kalau kita sudah ada rasa toleransi, kita rasa sayang, apa namanya, kita saling sayang, saling bantu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai orang lain sebagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Kalau kita pengen ditolong, tolong orang lain. Kalau kita pengen dibantu orang lain, bantulah orang lain. Kalau kita pengen disayang, sayanglah orang lain. Jadi ta'awun di sini ya, yaitu yang poin ketiga, jangan sulit, jangan tunda untuk menolong satu dengan yang lain, karena kalau ibu nolong orang lain akan jatuh cinta kepada kita. Ya, misalnya ada orang duduk lagi kehausan atau lagi penuh majelisnya, kita bingung atau ada satu orang datang cari tempat duduk, kemudian kita nggak kenal, apalagi kita kenal, yuk duduk sini, saya kosong nih, silakan duduk. Maka kebaikan itu akan diingat oleh orang tersebut, dan kebaikan itu akan meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta dalam hatinya, dan besar kemungkinannya kebaikan itu akan teringat sampai nanti di hari akhirat, dan besar kemungkinannya dia akan menolong kita sampai nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal
Jadi kesimpulannya bersyukur yuk kita punya majelis semacam ini, punya perkumpulan-perkumpulan, punya komunitas-komunitas yang baik, maka insya Allah itu jadikanlah momentum kita untuk meningkatkan ukhuwah, meningkatkan persaudaraan. Silaturahim ini meningkatkan ukhuwah, tapi dengan cara satu, yuk kita saling kenal mengenal. Yang kedua, pahami masing-masing. Kalau sudah pahami maka gak akan ada kebencian, gak akan ada negatif thinking, pasti akan ada positive thinking dalam pikiran kita. Kalau udah kenal mengenal, tahu namanya. Kalau sudah paham, gak akan pernah kita berpikir buruk. Dan yang ketiga, saling tolong menolong. Maka insya Allah sekarang sama-sama di sini, satu masa kita akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ibu kalau di nanti yaumul kiamah barisan saya paling panjang, ibu kenalin muka saya ya, kenalin muka saya, ajak itu saudara itu yang waktu pernah bareng di Trans Studio, biar kita sama-sama menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal.